BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Loh. Kalau tidak salah, itu tadi Denmas Jatmiko. Denmas Jatmiko atau bukan ya? Kalau melihat kudanya, aku masih kenal. Kudanya tinggi besar dan warnanya hitam. Ya. Coba aku buntuti dia. Siapa tahu Denmas Jatmiko dan aku bisa membujuknya agar mau pulang ke kota Raja Mataram. Iya, mudah-mudahan saja usahaku ini ada hasilnya. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Ada lagi yang ingin kau katakan? Ada yang ingin kau sampaikan? Ada, Kisuro. Apa itu? Cepat, apa? Itu loh, gadis cantik yang Kisuro tempatkan di ruangan bilik itu. Setioningsih maksudmu? Ya, betul. Ya, kenapa? Kisuro. Kenapa? Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sudah hampir 2 hari, Bekal Manyuro berkuda mencari keberadaan Raden Mas Jatmiko. Tapi usahanya sampai saat ini masih sia-sia. Jatmiko seperti ditelan bumi. Bekal Manyuro hampir saja putus asa. Dia merasa letih. Dia istirahat di bawah pohon sambil merenungkan nasibnya sebagai prajurit rendahan. Waduh, kemana ya perginya Denmas Jatmiko? Kalau sampai tidak ketemu, aku benar-benar tidak berani pulang ke kota Raja Mataram. Aku bisa kehilangan pekerjaanku sebagai prajurit nanti. Kalau aku nekat kembali ke Mataram tanpa bersama-sama Denmas Jatmiko, pasti Gusti Tumenggung marah besar. Dan aku akan menjadi sasaran empuk. Kalau hanya sekedar dipecat sebagai prajurit, mungkin masih bisa kuterima. Lah tapi, kalau aku langsung dipenjarakan, waduh, bagaimana ini? Bagaimana dengan anak istriku, keluargaku? Aduh, pasti mereka akan susah semuanya. Pasti mereka akan menderita. Dan semua ini gara-gara aku gagal menemukan Denmas Jatmiko. Kemana ya kira-kira beliau perginya? Kalau ke Jatisari, ke rumah Ki Lurah tidak mungkin. Jatisari
pasti sudah berantakan karena letusan Gunung Merapi. Bahkan konon, warga desanya sudah mengungsi ke tempat yang aman. Tidak mungkin Denmas Jatmiko di Jatisari. Loh. Kalau tidak salah, itu tadi Denmas Jatmiko. Denmas Jatmiko atau bukan ya? Kalau melihat kudanya, aku masih kenal. Kudanya tinggi besar dan warnanya hitam. Ya, coba aku buntuti dia. Siapa tahu Denmas Jatmiko dan aku bisa membujuknya agar mau pulang ke kota Raja Mataram. Iya, mudah-mudahan saja usahaku ini ada hasilnya. Sementara itu, Panut dan anak buahnya duduk di tepi jalan. Ki Suropangga masih marah-marah. Lelaki setengah tua itu kelihatan sangat kesal karena Panut telah gagal mencuri ternak warga desa Jatisari. Dia sangat membenci kegagalan itu karena takut rahasianya terbongkar. Dia takut pada akhirnya masyarakat akan tahu bahwa dia mengumpulkan uang haram untuk menumpuk harta bendanya. Panut tidak berani apa-apa melihat majikannya kelihatan masih kesal. Sudahlah Ki Suro, nanti persoalannya akan selesai dengan sendirinya. Kamu tidak usah banyak ngomong, Panut. Kamu tidak becus bekerja. Kamu itu penakut. Menjalankan tugas kecil saja tidak berhasil. Itu karena kamu penakut, pengecut. Pengecut tidak boleh ngomong. Iya Ki Suro, iya Ki Suro. Sudah, diam kamu, diam. Rupanya selama ini aku membayar orang-orang yang tidak becus bekerja. Bisanya hanya makan dan minta duit. Apa mereka tidak tahu bahwa sekarang ini keadaan Ki Suropangga sedang gawat? Mereka sama sekali tidak berpikir jernih. Seharusnya mereka tahu bahwa Ki Lurah Jatisari, kalau sampai dia melihat gelondongan-gelondongan kayu jati di rumahku, waduh, ini bahaya. Aku terancam hukuman yang berat, sebab pemerintah Mataram sudah mencanangkan undang-undang yang keras mengenai pencurian kayu jati. Pencuri kayu jati yang besar bisa dihukum mati. Seharusnya mereka bekerja dengan baik. Nah, sekarang tinggal nyolong ternak saja. Desa sepi, tidak ada orang. Semuanya pada mengungsi. Masih juga gagal. Masih juga ketahuan. Itu kan namanya tidak becus kerja. Betul tidak? Dasar bodoh. Ki Suro, itu ada yang datang. Ada apa? Wajahmu pucat sekali. Dan sepertinya kamu ketakutan. Apa ada yang mengancam kamu? Maaf Ki Suro. Ya apa? Ada apa? Tadi Ki Lurah Jatisari dan beberapa orang warga desanya pergi ke rumah Ki Suropangga. Waduh. Terus? Mereka melihat-lihat gelondongan kayu jati di belakang rumah. Mereka juga melihat-lihat bukit yang sudah gundul itu, Ki Suro. Begitu ya? Iya. Dan tampaknya Ki Lurah Jatisari kurang senang melihat hutan yang mulai gundul. Waduh. Aku sudah menduga sebelumnya. Iya. Apakah dia juga melihat-lihat hutan jati di sebelah timur bukit itu? Lihat nggak? Sepertinya begitu, Ki Suro. Tapi dia tidak lama kok. Dia lalu pergi bersama orang-orangnya. Barangkali untuk memeriksa hutan jati yang ada di sebelah timur bukit. Terus kamu datang jauh-jauh kemari hanya untuk lapor begitu? Iya. Kan sudah tahu.
memang Lurah Jatisari itu kegemarannya mencurigai orang. Iya, iya Ki. Enak saja. Dulu dia itu apa? Nggih. Dia itu rampok, tahu nggak? Iya, iya Ki. Dia dicari-cari pemerintah. Iya. Pekerjaannya setiap hari merampas harta benda orang. Iya, betul Ki. Nah, sekarang ada orang menebang pohon jati saja kok diributkan, Iya, diributkan. diintip-intip, Iya. dicurigai, Iya. mau dilaporkan ke pemerintah Mataram katanya. Iya. Lapor, ayo laporkan. Iya, iya. Apa kamu? Diam, Iya Ki. jangan dikira Suropanggah takut, ya. Sini kamu. Iya, iya. Ada lagi yang ingin kau katakan? Ada yang ingin kau sampaikan? Ada Ki Suro. Apa itu? Cepat, apa? Itu loh. Gadis cantik yang Ki Suro tempatkan di ruangan bilik itu. Setioningsih maksudmu? Ya betul. Ya, kenapa? Ki Suro. Kenapa? Mereka berdua sepertinya tidak ada di ruangan bilik. Loh, Ki. loh. Ya, jangan-jangan mereka kabur. Weh. Ini ada apa lagi? Aduh, laporan kalian selalu menjengkelkan. Iya. Aduh, punya orang tidak ada yang bisa kerja. Bisanya membuat kecewa. Apakah benar dia kabur? Sepertinya begitu Ki Suro. Wong saya sudah cari kemana-mana tidak ada Ki. Kurang ajar. Kurang ajar. Ayo, kita pulang sekarang. Panut, Iya. Iya Ki Suro. kamu kalian semua. Iya. Iya Ki Suro. Ayo ikut aku, kita pulang. Iya Ki Ayo. Suro. Baik. Bakal Manyuro menambatkan kudanya di bawah pohon. Kemudian dia melangkah menghampiri sebuah warung kecil di pojok halaman warga desa. Dia merasa haus. Sebenarnya dia hanya ingin minum sebentar. Tapi mendadak dia melihat seekor kuda yang juga ditambatkan di bawah pohon. Dia mengenali kuda itu. Kuda yang ditunggangi Denmas Jatmiko. Buru-buru Bakal Manyuro menghampiri seorang laki-laki yang duduk di pojokan warung. Memang benar, laki-laki itu adalah Jatmiko. Dia sedang menikmati secangkir minuman gula aren. Aduh, haus sekali rasanya. Sepertinya enak ya Denmas kalau minum secangkir gula aren. Wah, bisa membuat segar kerongkongan. Kamu masih mengikuti aku juga, Bakal Manyuro. Wah, ini tugas saya Denmas. Saya memang ditugaskan Gusti Tumenggung untuk mengikuti Denmas Jatmiko. Kau pikir aku anak kecil yang harus dibuntuti? Diamat-amati, dijaga. Kamu tidak usah repot-repot, Bakal Manyuro. Pulang saja sekarang ke Mataram dan kerjakan tugasmu yang lain. Tapi saya belum mendapat tugas yang lain, Denmas. Tugas saya ya ini membuntuti Denmas Jatmiko dan mengantarkan pulang ke Katemenggungan. Sebenarnya kamu membuntuti aku mau apa? Mau membujuk aku pulang ke Mataram, begitu? Denmas berkeliaran di jalanan juga mau apa toh? Kan lebih baik kalau Denmas pulang ke dalam Katemenggungan. Lawang soalnya Gusti Tumenggung dan Doro Putri sudah lama menunggu. Apa Denmas Jatmiko tidak kangen orang tua? Aku belum ingin pulang, Bakal Manyuro. Kamu tidak bisa membujuk aku pulang. Aku masih ingin berkeliaran di jalanan tak tentu arah dan tak tentu tujuan. Aku masih bertanya-tanya dalam hati, merenung dalam-dalam, apa sebenarnya yang sedang kualami sekarang ini? Mengapa aku harus berkeliaran di jalanan? Apakah aku sudah tidak punya orang tua lagi? Sudah tidak punya keluarga? Dan tidak punya rumah tinggal? Wah, Denmas Jatmiko kok ya ada-ada saja loh. Tentu saja Denmas masih punya segala-galanya. Denmas saja yang kurang terima. Ada banyak orang yang berkeliaran di jalanan karena tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Lah kalau Denmas masih punya Dalem Katemenggungan, punya Gusti Tumenggung dan Doro Putri, juga punya harta benda dan punya masa depan sebagai prajurit Mataram. Ya, kamu bisa saja berpendapat seperti itu, Bakal Manyuro. Loh, tapi... Iya, tapi aku tidak.
Pendapatku lain. Sekarang ini hatiku merasa kosong. Aku tidak pernah hadir di dunia ini lagi. Entah mengapa begitu. Tapi begitulah yang kurasakan. Iya. Bekal Manyuro. Iya. Ada apa, Den Sebaiknya Mas? begini saja. Kamu pulang ke Mataram dan laporkan kepada ayahku bahwa Jatmiko dalam keadaan baik-baik saja. Tidak perlu ada rasa khawatir. Aku biasa-biasa saja. Aku hanya belum ingin pulang, itu saja. Lah, terus Den Mas Jatmiko berkeliaran di jalanan seperti ini, tujuannya mau apa? Barangkali Den Mas Jatmiko kepingin ke Jatisari ya? Kepingin ketemu itu, siapa itu? Putri Kilurah Jatisari itu. Aduh, siapa ya namanya ya? Oh ya, Setioningse. Den Mas Jatmiko ingin bertemu Setioningse, begitu? Apakah saya antar ke sana? Jangan bergurau, Bekal Manyuro. Hatiku sedang kalut. Aku bisa tersinggung kalau kau ajak bergurau seperti itu. Iya, maaf. Sudahlah, aku sekarang mau pergi. Den Mas, tunggu Den Mas, tunggu dulu. Maaf Pak, ini uangnya. Tunggu Den Mas, jangan tinggalkan saya. Den Mas. Den Mas. Wah. Aduh. Susah kalau begini. Den Mas Jatmiko itu ternyata keras kepala juga ya. Apa anaknya orang-orang besar begitu ya kelakuannya? Keras kepala, sombong, dan tidak menghargai sama orang kecil. Baiklah. Tapi Bekal Manyuro tidak akan menyerah. Sampai kemanapun Den Mas Jatmiko akan kubuntuti, akan aku kejar, dan akan kubawa pulang ke dalam Katumenggungan. Sementara itu, Ki Suro Panggah sudah tiba di rumahnya. Dia segera melompat turun dan berlari ke arah pintu. Sementara anak buahnya menunggu di halaman, termasuk Panut yang kelihatannya masih mengkeret ketakutan. Ningsih, Setioningse. Kemana ini? Setioningse, buka pintunya, Nduk. Ayo buka pintunya. Nduk, Setioningse, buka pintunya, Nduk. Aku mau masuk. Rupanya benar. Mereka kabur. Mereka minggat. Kurang ajar. Mereka berani melecehkan Suro Panggah. Dasar orang-orang bodoh. Mau dibikin hidup senang, hidup bahagia, malah minggat. Bodoh sekali. Aku benar-benar dilecehkan, diabaikan. Kurang apa Suro Panggah? Aku ini seorang lurah. Aku kaya raya. Aku mempunyai banyak harta benda. Aku bisa kawini gadis-gadis muda di Pringsewu sesuka hatiku. Ayo, tunjukkan anak siapa yang paling cantik di Pringsewu akan kulamar. Pasti diberikan. Dan anaknya pasti mau menjadi istriku. Lah, ini Setioningse itu. Aduh, sudah kugadang-gadang sejak lama. Sudah kutembung sama orang tuanya. Sudah kusiapkan pesta kawin dan nikahnya. Lah kok malah sekarang kabur gitu. Apa gadis itu bukan gadis tolol kalau seperti itu? Awas kamu, Ningsih. Kalau sampai orang-orangku bisa mengejarmu dan menangkapmu, kamu tidak akan kulepaskan lagi. Jangan kamu kira Ki Suro Panggah hanya berhenti sampai di sini. Oh, tidak. Aku orang yang tidak mudah menyerah. Panut! Iya, Ki Suro. Panut, ambilkan kampak. Kampak, Ki Suro? Ya. Untuk apa? Ya untuk mengkampak dasmu itu biar putus. Kampak kok untuk apa? Cepat ambilkan. Iya, baik.
Panut berlari-lari kecil ke samping rumah. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi, membawa sebuah kampak yang ukurannya besar. Benda tajam itu diulurkan ke arah Ki Suro Panggah. Ini Kusuro, kampaknya. Sini, sini. Iya. Aku mau lihat ke belakang rumah. Aku mau lihat, ada atau tidak pohon jati yang sebesar gajah. Hah? Ki Suro Panggah mencengkram gagang kampak, kemudian mulai mengayunkan mata kampak ke arah pohon jati di depannya. Mata kampak yang tajam sedikit demi sedikit mulai melubangi pohon jati. Panut dan anak buah Suro Panggah hanya berdiri sambil mengawasi majikannya yang sedang marah-marah. Iya. Siapa yang berani melawan Suro Panggah? Ayo sini. Panggil Ki Lurah Jatisari. Panggil kemari. Akan kupotong lehernya dengan kampak ini. Iya. Awas Kisuro, awas. Pohonnya roboh, Kisuro. Iya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Awan panas mengepul dari puncak gunung, kemudian terbang di bawah angin menuju lereng-lereng di bawah. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-44 yang didukung oleh para pemain Nanang sebagai Jatmiko, Edi Dosa sebagai Bekel Manyuro, Yoko sebagai Suro Panggah, Guritno sebagai Panut, dibantu oleh Herman dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di rumah Ki Suro Panggah? Dan apa akibat Ki Suro Panggah ngamuk menebangi pohon-pohon jati di belakang rumahnya? Lalu bagaimana dengan Gunung Merapi yang kembali meletus, memuntahkan lahar panas, dan kembali mengancam siapapun yang berada di dekatnya? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Di alam semesta, jalani semua perintahnya, tak peduli dengan kasta, dari Brahma sampai Sudra. Ada yang di atas, kadang di bawah, seperti roda yang terus berputar. Duka dan cinta, senang dan sengsara, semua ada di dalam alur ceritanya. Kita semua telah mendapatkan